Ibadah gue berak, jir. Antiteis tuh ibadahnya berak, cowok. Kardio. Ya lu melihat orang-orang di masjid kan pada olahraga semua, cowok. Takbiratul ihram gitu. Terus ruku, sujud. Ya gue nganggap itu yoga aja sih, men. Ketika lu sujud kan otaknya itu kan darah itu ngalir ke Mengalir. otak gitu. Bagus gitu. Ya orang-orang teis lah yang bisa ngejelasin itu, men. Kalau minta subjektif gue jawabnya kayak gitu loh. Kalau orang Sense of Hindu hope biasanya nggak sih? tuh orang Hindu biasanya kan ngasih makanan buat goa gitu atau buat gunung gitu, padahal nggak bisa makan. Saya masih menunggu para teis. Seberapa Saya yakin nggak ada? saya menganggap sejauh ini realitas tertinggi yang disebut sebagai Tuhan itu nggak ada. Saya menganggap realitas itu hanya materi dan energi, dan saya berpandangan seperti material. Gue Islam, Bang. Oke. Kasih info, Bang. Gue pengen membuat pendapat. Kan di sini kan judulnya Tuhanmu tidak ada kan. Buat apa disembah? Ini gue pengen ngebuktiin adanya Tuhan. Oke, mantap. Jadi kalau di agama Islam itu ada, ini nggak apa-apa kan kalau gue ngebahasnya pakai agama gue? Ya apa sih sebenarnya. Artinya kan buktinya nggak objektif. Enggak, Subjektif. ini ilmu mantik, Bang. Mantik itu kan ilmu logika. Wah, apa tuh nggak tahu gua. Iya, Coba ada jelasin. kalau di Islam itu ada ilmu mantik, ilmu logika. Jadi ada bahasa kayak gini, Bang. Kalau Arabnya kan alalamu hadisun sampai gitu ya. Kalau diartiinnya gini, makhluk itu berubah. Ada statement kayak gini, makhluk itu berubah. Jadi yang selain Allah gitu, yang setiap berubah itu baru kan. Jadi kita ini semua itu makhluk itu sesuatu yang baru. Jadi segala sesuatu yang baru itu pasti ada yang mengadakan gitu, Bang. Jadi konklusinya itu kita itu ada yang menciptakan. Nah, di situ kita mempercayai Tuhan itu ada. Jadi adanya kita itu bukti bahwasanya Tuhan itu ada. Gitu. Yang kita percayai. Buktinya itu kita ada. Jadi ada yang mengadakan. Allah itu makhluk enggak, Bang? Enggak. Allah itu gila banget. Allah itu makhluk itu kan masih Allah ya. Bentar. Tuhan lu nggak makhluk? Bukan. Wih, gila banget, men. Gimana sih Islam lu? Makhluk itu yang selain Allah. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Itu menginterpretasikan bahwasanya tidak ada satupun makhluk yang menyamai atau sebanding dengan Allah gitu. Bentuk di mana dia tuh diklaim sebagai makhluk gitu. Terus apa? Benda mati gitu. Itu bukan makhluk, Bang, tapi pencipta. Wih. Maksudnya gitu. Pencipta bukan makhluk gitu. Makhluk itu selain dia. Ya, gini. Lu lihat deh interpretasi dari surah Al-Ikhlas ayat terakhir. Iya. Gitu. Lam yalid wa lam yulad kan. Yang sebanding. Yes, tidak ada satupun makhluk yang sebanding dan setara dengan dia. Iya. Tidak ada satupun makhluk. Berarti dia makhluk, tetapi tidak ada yang setara dengan makhluk yang seperti dia gitu loh. Bagaimana mungkin lu nggak ngeklaim bahwasanya Tuhan itu nggak makhluk gitu? Dia bisa menciptakan sesuatu hal yang bisa menciptakan. Gini, sesuatu hal yang bisa menciptakan, maka dia tidak bisa diklaim sebagai sesuatu hal yang berhasil menciptakan, maka dia diklaim sebagai makhluk gitu. Dan sesuatu makhluk itu, kalau misalnya gue pakai premis dari Carl Sagan di dalam buku Kosmos, itu adalah sesuatu hal yang bisa melakukan gitu.
Silakan berbicara. Kalau Tuhan itu makhluk, berarti dia ada yang menciptakan lagi. Jadi Tuhannya jadi banyak, Bang. Jadi ada Tuhan yang lainnya. Jadi dunia ini Oke. bisa hancur gara-gara ada 2 apa 3 Tuhan. Kok hancur sih? Karena Disuruh berperang Al-Kafirun antara ayat Tuhan-Tuhan itu kan. Iya benar. Tapi gini. Di surah Al-Kafirun ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, itu bentuk dimana Allah itu ngelegitimasiin Tuhan gitu loh. Ngelegitimasiin Tuhan-Tuhan yang lain untuk bisa dikodifikasikan sebagai Tuhan gitu. Bener nggak? Makanya dia ngajarkan terkait tentang toleransi gitu. Kalau misalnya Tuhan tidak berbicara toleransi, berarti Tuhan itu nggak ngelegitimasi Tuhan-Tuhan yang lain gitu.